Oke, nama saya Noval dan saya akan menginterpretasikan video teks ini yang linknya ada di bawah nanti dan langsung saja. So, a couple years ago, a woman I know, who I'll call Maya, went through a lot of big changes in a short amount of time. Jadi, beberapa tahun yang lalu, dengan perempuan yang saya ketahui dengan nama Maya, mendapatkan banyak sekali perubahan atau perubahan yang sangat besar dalam kurun waktu dekat. She got married, she and her husband moved for his job to a new city where she didn't know anyone. Perubahan itu adalah dia menikah dan dia mendapatkan suami di kota baru yang tidak diketahui sama sekali orang-orangnya. She started a new role working from home, all while managing her dad's new diagnosis of dementia. Dia mulai bekerja dari rumah dengan mengurus ayahnya yang mempunyai penyakit demensia. And to manage the stress of all this change, Maya doubled down on her physical and mental health. Dan untuk mengatasi stres ini, Maya menekankan kesehatan fisik dan mentalnya. She exercised almost every day. She ate healthy foods. She went to therapy once a week. Dia berolahraga hampir setiap hari. Dia memakan makanan yang sehat dan mengunjungi terapi setiap sekali seminggu. And these actions really helped. Her body got stronger, her mind got more resilient. Dan latihan ini sangat membantu karena tubuhnya semakin kuat dan otaknya semakin bekerja atau lebih kuat. But only up to a point. Tapi itu semua hanya bisa dalam titik tertentu atau puncak tertentu. She was still struggling, often losing sleep in the middle of the night. Dia masih susah karena dia tidak bisa tidur di malam hari. Feeling unfocused, unmotivated during the day, Maya was doing everything that doctors typically tell us to do. Dan tidak bisa berfokus di tengah hari. Maya melakukan hal-hal yang dokter sarankan seperti biasanya ke orang untuk menjaga kesehatan mental dan fisiknya. To be physically and mentally healthy, and yet something was missing. Tapi ada sesuatu yang menghilang. What if I told you that what was missing for Maya is also missing for billions of people around the world? Dan apakah kau tahu jika aku mengatakan kalau sesuatu yang hilang dari Maya ini bisa terjadi dari miliaran orang? And that it might be missing for you. Dan itu juga bisa hilang untukmu. What if I told you that not having it undermines our other efforts to be healthy and can even shorten your lifespan? Dan bagaimana jika saya mengatakan kepadamu kalau kita tidak melakukannya, itu akan mengecilkan hal-hal yang kita lakukan untuk menjadi lebih sehat dan bahkan bisa mengurangi jangka hidupmu. I've been studying this for over a decade, and saya sudah mempelajari ini selama berpuluhan tahun dan I've discovered that the traditional way we think about health is incomplete. bahwa
cara tradisional yang kita pikirkan kurang lengkap. By thinking of our health as primarily physical and mental, Dengan memikirkan kesehatan kita itu adalah hanya fisik dan mental, we overlook what I believe is the greatest challenge and the greatest opportunity of our time. kita tidak melihat tantangan terbesar dan kesempatan terbesar yang bisa kita dapatkan di hidup kita. Social health. While physical health is about our bodies and mental health is about our minds, Yaitu adalah kesehatan sosial. Kalau kesehatan fisikal itu untuk tubuh kita dan kesehatan mental untuk pikiran kita, social health is about our relationships. kesehatan sosial itu adalah untuk sebuah hubungan. And if you haven't heard this term before, that's because it hasn't yet made its way into mainstream vocabulary. Dan jika kau belum tahu tentang hal ini, itu karena suatu hal seperti ini belum dasarnya umum terdengar. It is equally important. Dan itu sama halnya dengan kesehatan yang lainnya. Maya Sangat didn't pentingnya. yet have a sense of community in her new home. Maya tidak mempunyai rasa kebersamaan di komunitasnya, di rumah barunya. She wasn't seeing her family or her friends or her coworkers in person anymore. Dia tidak melihat keluarganya, temannya, atau bahkan rekan kerjanya lagi. And she often went weeks only spending quality time with her husband. Dan dia hanya meluangkan waktu di akhir minggu untuk meluangkan waktunya ke suaminya. Globally, 1 in 4 people feel lonely. Secara mendunia, orang itu merasa kesepian. And 20% of adults worldwide don't feel like they have anyone they can reach out to for support. Dan 20% secara dunia ini mereka tidak punya orang untuk menyampaikan pendapat mereka, untuk berbicara. Think about that. 1 in 5 people you encounter Pikirkanlah itu. 1 dari 5 orang yang Anda temui may feel like they have no one. mungkin merasa mereka tidak punya siapapun. This is more than heartbreaking, it's also a public health crisis. Ini lebih dari sekedar menyakitkan hati, dan yaitu adalah masalah publik yang sangat penting atau genting. Disconnection triggers stress in the body. Ketidakhubungan itu merusak tubuh, Weakens people's immune systems. itu melemahkan sistem imun orang, It puts them at a greater risk of stroke, heart disease, diabetes. itu membuat mereka lebih beresiko ke stroke, diabetes, dan penyakit jantung, Dementia, depression, and early death. depresi, demensia, dan kematian lebih awal. Social health is essential for longevity. Kesehatan sosial itu penting untuk keberlangsungan hidup. So you might be wondering, what does it look like to be socially healthy? What does that even mean? Dan kau pasti bisa membayangkan atau bertanya, bagaimana kesehatan sosial itu sebenarnya?
Well, it's about developing close relationships with your family, your friends, your partner, yourself. Dan itu adalah seperti membuat relasi yang dekat dari temanmu, keluargamu. It's about having regular interaction with your coworkers, your neighbors. Dan itu adalah seperti membiasakan interaksi ke tanggamu, ke rekan kerjamu. About feeling like you belong to a community. Itu seperti merasa menyatu dengan sebuah komunitas. Being socially healthy is about having the right quantity and Untuk menjadi sehat secara sosial itu bisa memiliki jumlah dan quality of connection for you. kualitas dari sebuah koneksi untukmu. And my story is one example of how social health challenges come up. In my work, I hear many others. And my story is one example, the right quantity and quality of connection for you. And my story is one example of how social health challenges come up. Dan cerita Maya itu adalah salah satu contoh kenapa kesehatan sosial itu bisa muncul. In my work, I hear many others. Di dalam kerjaanku aku mendengar banyak sekali cerita lainnya. Or Henry, recently retired, who cherishes time with his spouse. Atau Henry yang belum lama sudah pensiun yang menikmati waktu bersama pasangannya, And yet feels untethered without his team anymore. tapi masih merasakan ketidakhubungan karena dia tidak bersama rekan kerjanya lagi. And wishes he could see his kids and grandkids more often. Dan berharap bisa bertemu cucunya lagi. Try the 531 guideline from my book. Oke. Jika kau tidak yakin di mana untuk memulainya, kau bisa melihat buku milik perempuan ini, di mana itu tuntunan 531 yang mengatakan It goes like this. Aim to interact with 5 different people each week. punyailah tujuan untuk berinteraksi 5 orang dalam kurun 1 minggu, To strengthen at least 3 close relationships untuk memperkuat setidaknya 3 hubungan dari 5 orang tersebut dengan erat, overall, and to spend 1 hour a day connecting. dan untuk meluangkan 1 jam dalam sehari untuk berkoneksi atau saling menjalin hubungan sosial. Itu saja dari saya karena waktunya sudah habis dan ya, thank you.